Tang di videonya kita. Sekarang karena gue itu lagi pingin ngomongin tentang Jerman. Yeah. Jadi gue ngajak Danu. Lu perkenalkan diri dulu dah. Halo, nama gue Danu. Gue mahasiswa di HTW Berlin, jurusan Fahrzeugtechnik, bahasa Inggrisnya Automotive Engineering. Bahasa Indonya teknik otomotif. Gue denger sih belum ada Kak di Indo. Serius? Wow. Mesin sih yang ada di Indo. Oke. Gue datang 2012, berarti sekarang udah tahun keempat. Karena dulu gue student college, jadi gue masih semester 6 sekarang. Jadi gue mau nanya Danu tentang apa sih yang lu merken banget, bahasa Indonesia itu apa ya, merken? Yang ketara banget. Iya, yang ketara banget, yang lu realize gitu kayak, wah Jerman beda banget ya sama Indo. Pas pertama datang kali ya, transportasi beda sih. Di sini rapi. Rapinya gimana maksudnya? Rapinya itu jadi ketepatan waktunya itu sampai ke hitungan menit gitu. Jadi kalau misalkan lu mau cari bis misalkan, lu harus lihat jam berapa, menit berapa gitu. 06, 16, 26, 36, 46, 56. Terus masuk ke jam 11, 11.06 itu sampai sebegitunya gitu. Benar-benar. Dan kita bisa ngeliatnya di app gitu ya? Ada app-nya bener. Itu nggak cuma bis doang, itu kereta juga, tram, U-Bahn gitu. Dan di sini cakupan dari transportasi ini tuh ke seluruh kota literally gitu. Jadi kayak gue tinggal di daerah timur kan, itu daerah rada kampung gitu ya bisa dibilang. Jembuang anak lah gitu. Nyampe sih di situ dan bagus juga sarana transportasinya. Jadi orang di sana akomodasinya terjamin juga sama negara gitu. Dan kalau misalnya lu pulang semalam apa tetap ada ininya ya? Bener. Ada kendaraan lah sampai halte terdekat di rumah lu gitu. Benar. Jadi jangan khawatir. Sampai jam 4 pagi kalau nggak salah. Enggak, ada yang 24 jam. Ada 24 jam ya? Kalau metro bahkan 24 jam. Oh, ada yang Nahbus gitu-gitu Nahbus juga. Genau. Jadi ada bis, Nahbus tuh bis yang beroperasi up jam 12:30 malam atau jam 1 malam lah. Iya. Jadi kalau siang dia nggak ada, tapi kalau malam dia ada. Terus apalagi? Itu ya dari sisi transportasi yang paling mencolok pertama. Kedua, kondisi lalu lintas. Di sini nggak semacet Indo. Jadi orang-orang kantoran gitu ya, yang pakai jas bagus segala macam, itu naik kendaraan umum gitu. Mereka nggak canggung. Dan mereka mungkin malah nyaman gitu. Karena nggak usah nyari tempat parkir. Benar. Di sini susah coy nyari tempat parkir. Iya. Soalnya nggak, kalau di Indo ada kayak park house gitu nggak sih? Maksudnya kantor tuh punya berlantai-lantai gitu buat parkir. Di sini nggak ada cuy kayak gitu. Ya itu sih. Jadi kosong jalanan. Walaupun sebenarnya mobil di sini tuh murah sih kalau menurut gua. Tapi yang mahal di sini bikin SIM-nya ya. Dan harus ikut ujian beneran, nggak bisa nembak. Bener. Terus kayak harus ikut kursus juga nggak sih sebenarnya? Teori wajib sih. Kayak lu teori wajib 12 jam. Lu harus ada proba nyupir juga, trial nyupir gitu. Bener. Dan setahu gue nih, teman gue soalnya lagi bikin SIM gitu dia. Nah dia bilang kursnya itu tuh beda-beda gitu harganya. Jadi ada kurs di jalanan kota harganya berapa, kurs di tol harganya berapa. Untuk lu ujian nyupir nih kayak, lu harus kayak berapa jam jalan di tengah kota, berapa jam jalan di kota tapi malam, sama berapa jam jalan di jalan tol. Dengan itu, syarat itu pertama, kedua lu lulus ujian teori, baru lu boleh ikut ujian dapat SIM. Kalau misalkan lu lulus ujian, lu langsung dapat SIM. Kalau enggak, lu harus ngulang sampai lu lulus. Bayarnya ribet ya? Dan tiap kali ujian bayar Kak. Makanya berapa harganya? 80 apa saya kalau nggak salah. Mendingan gue buat sekali makan sekali gagal 80 euro. Selain itu nggak ya. ada macet. Nggak ada macet, ya apa ya, bersih juga nggak bersih banget sih di sini. Karena urban kali, Berlin tuh rame banget, jadi banyak graffiti juga, banyak coretan, banyak puntung rokok di mana-mana gitu. Itu Vorstellung gue pertama kesini kayak bersih banget, nggak sih, karena Berlin kota gede itu kan, nggak bisa disamain sama kayak kota-kota di Swiss misalkan atau kota-kota Skandinavia gitu, karena mereka dikit orangnya. Lanjut. Terus tentang sistem pendidikan, Jerman tuh udah ada sistem pendidikan dari tahun 17-an mungkin 18 tahun 1800-an tuh dia udah ada universitas, udah segala macam. Jadi tradisi keilmuannya udah paten gitu. Jadi mereka udah tahu gimana cara ngajarin, gimana cara menyampaikan, dan efektif gitu. Transfer ilmu. Gua di Indo SMA belajar gaya, belajar turunan, integral, pusing banget. Di sini sekali gue datang ke kelas, oh ternyata kayak gitu. Tapi lu tuh shock gak sih pas pertama kali lu dapet cara belajar yang
lu tuh harus tahu awal rumusnya itu dari sini, dari mana gitu. Lu kaget gak sih? Kaget sama emes sih, karena gue gak pernah tahu turunan tuh sebenarnya buat apa, fungsinya dari mana, asalnya kayak gitu-gitu. Sampai dijelasin juga orang yang Mbicom tuh siapa, orang yang nemuin. Terus dari kampus ya, tadi gue denger juga dari cerita si Gita. Pertama ya gue nekenin juga nih, nggak gratis, bayar kalau di sini tuh. Benar, lu harus tuh. Dan pernah percaya sama agen, dia tuh bohong. Tapi dengan lu bayar, lu dapat fasilitas yang menurut gue oke dan modern sih. Semester tiket. Oh iya benar. Jadi gue kan kuliah di FU. Gue kuliah di FU. Nah, gue dapat semester tiket. Semester tiket ini kayak gini kalau di FU. Ini lu kertas, seriously. tuh. Ini orang-orang gini yang pasti ngecekin gue, orang TU lah, orang apalah. Ya deh kartu, iya. Gak liat foto gue. Kasih lihat tuh. Gila foto gue, ya Allah. Aduh, ganti dong fotonya, Masya Allah. Jadi gitulah. Nah, ini dipakai buat satu semester kita bisa pakai semua ini ya, transportasi di Berlin. Kalau gue kelebihannya bisa buat di Mensa. Jadi Mensa itu kantin buat lu makan pakai kartu ini, terus mau minjem buku pakai kartu ini juga. Masa lu pakai Mensa juga? Iya, ini ada Mensa juga. Kalau gue enggak, terpisah gitu. kartu Mensanya. Terus kalau misalkan gue kan anak Husula ya. Husula tuh kayak politeknik lah mungkin di Indonesia, tapi gelar gue BSC, coy, tenang aja. Kalau mau kuliah Husula jangan takut. Iya, kalau gue jadi kan banyak labor kan, gue kayak ngebengkel segala macam itu udah bagus lah fasilitas. Iya, gestaltnya kayak pokoknya aufbaunya semuanya udah bagus gitu. Lu bayar balik lagi ke lu gitu. Jadi di sini gak gratis tapi lu dapat Gegenleistungnya, lu dapat timbal baliknya sepadan dengan yang lu bayar gitu. Bahkan menurut gue terlalu murah sih bayar segitu dengan semua yang gue dapat sekarang. Apa ya? Makanan ya di sini karena sekarang globalisasi, banyak restoran Asia di sini dan Indonesia juga ada. Banyak supermarket Asia, lu bisa beli bumbu-bumbu. Bisa beli Indomie juga lagi. Iya, Indomie. Lu makan Indomie nggak sih? Makan dong. Sering nggak? Sering. Makanya gue bego. Lu suka masak nggak sih? Gue? Jarang sih. Tapi kalau masak hemat gak? Gue masak sih. Paling yang easy sih. Gue beli ayam gitu. Apa sih? Fly wing lagi. Chicken wings. Lagi. Chicken wings gue beli sekilo gitu kan. Apa fly wing coy? Ya wing buat fly coy. Terus? Iya, gue beli chicken wings sekilo. Terus gue kasih bumbu gitu kan. Terus gue baken, kasih madu, enak. Gitu doang makan gue. Oke. Berarti nggak yang bikin sayur-sayur apa gitu? Ya sayur paling sop yang gampang. Oke. Gulai paling. Karena nggak ada waktu coy, lu masak tuh kayak 2 jam. Lu aduh gila. Mungkin gue lebih ke nggak bisa dilihat mata sekarang gitu. Tentang mentalitas gitu. Tadi gue sempat nyinggung di awal transportasi bagus teratur ya. Alhamdulillah juga gue pernah dapat kesempatan buat jalan-jalan ke luar negeri. Di luar negeri sebelum lu misalkan lu stasiun ya, sebelum lu masuk ke platform buat naik kereta itu ada tiketing gitu kayak di Singapura tuh masih kayak tap gitu. Iya. Kebayang kan? Iya. Kayak lu udah pernah ke Singapura tau kayak harus di-tap gitu. Kalau nggak bisa masuk kan? Iya genau, di Itali, di Praha kalau nggak salah kayak gitu. Dan di Jerman nggak ada. Di Jerman tuh lu masuk ke stasiun, lu langsung naik, bisa langsung ke platform. Nggak ada cek tiket. Ada orang sih yang ngecek tiket. Tapi itu nggak tiap hari gitu loh. Itu menunjukkan apa? Bahwa orang Jerman itu fair. Orang Jerman itu mentalitasnya adalah ketika dia tidak membayar, maka orang lain yang membayar untuk dia. Maksudnya, gitu ternyata. Ya iyalah, misalkan lu beli tiket, gue nggak beli tiket. Terus gue naik dengan seenak jidat gue gitu, gue naik dan yang harusnya gue bayar 2,7 euro harus ditutupin dengan orang-orang lain yang bayar gitu. Sebenarnya debit perusahaan itu udah defisit 2,7 euro gitu. Bayangin kalau ada 1.000 orang yang lakuin itu. Iya sih, tapi kalau kena makanya suruh bayar 40 euro. 60 kan sekarang naik. Oh man. Sekarang 60 euro kalau kena. Walaupun nggak ada ngecek, mereka masuk tram gitu ya, atau masuk bis, ada kayak mesin buat validasi gitu, dia nyetracking gitu, walaupun nggak ada yang ngecek. Kejujuran gitu sih. Nah di luar negeri kayak yang tadi gue bilang di Itali, di Praha, mereka masih pakai mesin itu kenapa? Karena orangnya belum sampai ke situ tahap pemikirannya. Dan itu sinter kalau lu nggak percaya lu kesini aja coba, nggak bakal ada mesin buat tap gitu, nggak ada di sini. Jadi lu harus menumbuhkan kesadaran lu gitu sebagai warga negara yang baik. Orang di Ampel aja kadang-kadang gue kayak malu sendiri kalau misalnya merah tapi kosong, orang-orang masih nunggu di belakang gitu buat nunggu nyebrang gitu karena mesti nunggu hijau kan. Tapi gue kayak soalnya kosong, ada mobil, ada gue nyebrang gitu. Menurut lu salah nggak kayak gitu? Salah sih. Kalau menurut gue nggak tahu sih integritas lo gitu loh. Kayak merah ya udah merah gue. Tapi itu kaku banget coy kalau kayak gitu, padahal kosong gitu. Kalau gue mikirnya ya, kalau yang tadi soal di Ampel itu lampu merah, lu ada 2 pilihan coy, do the right things atau do the things right. Kalau do the things right lu nunggu sampai merah, tapi kalau do the right things lu nyebrang aja karena
fungsinya lampu merah tuh apa? Supaya lu nggak ketabrak pas nyebrang kan. Iya, Artinya kalau nggak ada mobil ya lu jalan aja. Oke. Itu perspektif lu coy. Bahasa Jerman. Oh iya, bahasa ya, kalau bahasa. Ya Allah. Ya. Temen gue orang Jerman, mereka ngakui kalau bahasa mereka susah. Sampai nih ya, profesor gue, lu tahu Weil kan? Weil itu kan Nebensatz. Weil. Weil. Karena Ah. Nebensatz itu verbennya harus di paling belakang banget. Coba kasih contoh-contoh biar orang nggak bingung nih Oke. apaan nih gitu. Ich bin Hunger. Ich bin Hunger. Hungrig. Ich hab Hunger, weil Ich hab Hunger weil ich faste. Gitu. Jadi Iya. gua apar karena gua puasa. Itu pendek banget sih kan. weil ich nicht gegessen hab aja deh. Weil ich hab nicht gegessen gitu misalkan. Weil ich hab nicht gegessen. Jadi dia nggak beachten itu loh. Ach so, iya, Padahal iya, mereka iya, yang bikin aturan gramatik Iya. kalau misalkan Nebensatz verbennya di belakang. Tapi tetap mereka ngomongnya ngelanggar. itu instead weil ich nicht gegessen hab, tapi weil Ich dia hab. ngomong ya Weil weil ich hab nicht gegessen. Iya. Padahal sebenarnya kalau mau dia ngomong weil ich hab nicht gegessen, weil mesti ganti pakai den. Den itu Den ich karena hab nicht Den tuh gegessen. 0. Itu sih mungkin banyak aturan, tapi ada volatile juga itu bahasanya jadi kayak logis gitu loh menurut Betul. gua. Rapi strukturnya, makanya lu lihat tadi kan kita bilang orang zaman rapi karena dari bahasa juga udah rapi gitu, mereka terstruktur semuanya. Menurut gua mentality orang di dunia yang di negaranya itu musimnya 4, mereka itu lebih rapih dan lebih gimana ya? Hidupnya itu lebih terstruktur. Gua rada setuju, kenapa coba jelasin? Menurut gua itu tuh di bawaan dari dulu dia mesti ernten lah. Iya, harus panen ini. Nanam panen. Harus tanam ini. Soalnya nanti di musim ini ntar dia mati. Nah, musim ini. Jadi karena ada struktur gitu, jadinya kebiasaan gitu menurut gua. Bener sih. Terus juga pakaian sih Kak. Kayak mereka mungkin ngomongin musim ya kan, mungkin mereka jadi tahu juga gitu. Oh musim dingin nih, pakai coat gitu kan, pakai ini gitu. Iya, bisa jadi. Mungkin kayak gitu sih bener. Bisa jadi. Oh bahasa ya, Iya, jadi bahasa lumayan susah sih, tantangan. Cuman gue pengen pesen nih buat mahasiswa yang akan kesini atau udah di sini, jangan jadiin bahasa sebagai tameng lu gitu. Jadi Contohnya maksudnya? Contohnya kayak misalkan, gue nggak bisa nih karena gue Auslander, bahasa gue nggak bagus. Atau gue stres, atau gue ini gue itu karena gue Auslander. Oh, dijadikan outsider gitu. Jangan outsider, alasan. jangan jadi tameng selamanya gitu. Ya mungkin awal-awal lu wajar sih ngomong bilang kayak gitu, cuman nggak bisa lu udah lama di sini dan lu masih minta keringanan itu gitu. Kita jadi bahasa susah, emang susah sih gua akuin. Kita juga pasti dia udah lebih lama dari gua, cuman pasti menurut dia masih susah juga Susah kok, susah. Tapi dia masih bisa kuliah survive gitu kan. Dan gua juga masih jalan alhamdulillah kuliahnya. Ada hal yang lu nggak suka nggak sih dari negara ini? Nggak suka dari Jerman apa ya? Orangnya kaku banget di sini. Tapi yang gue sebenarnya bukan nggak suka sih, cuman gue rada sedih gitu karena di sini nggak ada azan cuy. Gue hidup berapa tahun sih gue di Indonesia, kayak 18 tahun gue di Indo pasti ada azan kan. Dulu gue astagfirullahaladzim ya, gue denger azan tuh bete gitu. Aduh gila udah subuh lagi, aduh gila udah azan lagi. Sekarang gue denger azan ya, kayak gila surga nih. Iya kayak gitu cuy. Yang gue sedih sih itu azan. Tapi masjid ada sih, cuman nggak boleh di sini berisik-berisik. Iya, nggak boleh pakai toa, jadi Nggak itu boleh pakai azannya toa. di dalam. Oh iya, nih gue bilang kuliah di Jerman. Gue sempat ada pikiran nyesel apa enggak sih lo kuliah di Jerman? Karena kan lama gitu, kuliahnya bisa 4 tahun 5 tahun gitu. Terus susah. Dan setelah gue pikir-pikir ya, kuliah di Jerman itu nggak semata-mata lu belajar pelajaran ya. Soalnya misalkan lu belajar kimia kayak kita nih, cara ngitung bilangan oksidasi gitu sama di seluruh dunia, walaupun cara penulisannya beda, cuman sama gitu. Kayak gue belajar fisika, gue belajar matematika, sinus 30 ya setengah di mana-mana gitu. Benar. Jadi bukan ke situ gitu, lu cari yang beyond itu gitu, yang lebih jauh. Misalkan di Indonesia lu belajar SKS bisa lulus dengan nilai bagus gitu kan. Di sini nggak mungkin men. Lulus aja udah alhamdulillah. Poinnya adalah gimana gue mempersiapkan klausur gitu. Gimana gue belajar, gimana gue ngatur waktu, gimana lu menghargai diri lu sendiri walaupun lu cuma lulus dengan nilai 4 atau pas-pasan. Jadi lu belajar hidup men sebenarnya di Jerman. Bener banget. Gue soalnya ada video nih, gue juga ngomong kayak gini. Di sini tuh gue belajar hidup bener. Iya kan? Tapi mungkin kayaknya orang-orang Indo mikirnya ya hidup sendiri sepele, kedengerannya sepele ya. Iya, Tapi sepele. entah kenapa tuh di sini tuh udah susah gitu. Mungkin karena kita tinggalnya bukan bareng orang-orang Indo kali ya. Iya. Kita bener tinggal di negara yang Jauh dari Indo kak. Kayak Iya. lu mungkin ke Malaysia masih kayak Indo cuy. masih Iya nggak sih? masih ada rasa familiarnya gitu. Iya. Di sini tuh beda Sini banget bener-bener gitu beda. loh. Gue bilang ya, ketika lu kuliah di Jerman, lu lulus dari Jerman dan nggak ada perubahan di diri lu tentang mentalitas atau segala macam, lu gagal kuliah di Jerman walaupun lu sampai S3. Betul. Fortile kuliah di Jerman. Tuh, walaupun lama ya. Terus lu ntar Walaupun lama ya, pelan-pelan banget. Iya, walaupun lama. Lu ntar mau pulang nggak? No. Oh iya, pulang ke Indonesia. Sebenarnya plan gue tuh udah lulus, gue pengen kerja. Habis itu gue master di sini. Gue sebenarnya ada
ide sih buat balik ke Indonesia. Tapi gue pernah ngobrol kan sama dan yang di Indo gitu, dia ngasih saran kalau lu di luar negeri pengen ke Indonesia, tapi lu belum punya plan yang mateng, jangan pulang gitu. Lu bunuh diri men soalnya. Banyak pertimbangannya. Ntar keluarga lu gimana kan kayak kata kita, makanan lu, kesehatan lu. Nah itu jadi gue nggak tahu sih pulang apa enggak. Terus kalau misalnya ada yang bilang, lu tinggal di luar negeri lu nggak nasionalis, banyak sih kak. Iya, omongan kayak gitu kan kayak lu nggak nasionalis gitu. Lu nggak peduli sama negara lu. Negara gitu kan. Justru gue peduli sama negara gue gitu. Makanya kita bikin video ini. Iya. Alasan. Iya, jadi tuh yang gue sayangkan adalah teman-teman di Indonesia gitu yang selalu nuntut buat orang-orang atau kita yang kuliah di luar negeri untuk pulang itu sehari-harinya nggak ngelakuin hal-hal yang mendorong atau ke arah memajukan bangsa gitu. Lu lihat aja ya sekarang teman-teman lu di pet apa update-nya? Pet Daily. Pet Daily. Bergambar. Gue bikin juga kan. Gue belum coba. Iya itu kan kayak banyak nongkrong doang gitu kan, ketemu orang tadi kata kita tuh apa sih kayak gosip-gosip gitu. Itu tuh nggak mendukung lu kemajuan bangsa men. Dan gue pulang harus kayak tadi kata kita, gue harus deal sama orang kayak gitu. Sama ini nih gue tadi baru mainkan orang Indo itu kenapa dia hidupnya di situ-situ doang, karena di Indonesia itu keadaan hidupnya itu mengharuskan dia untuk cuman berpikir tentang hidupnya dia sendiri gitu. Waduh. Soalnya nih dia itu boro-boro mau peduli sama negaranya. Yang dia pikirin gue tuh harus ngantor biar nanti tiap bulan gue bergaji, biar tuh gue bisa ngehidupin diri gue sendiri. Terus kalau gue punya anak, gue harus hidupin anak gue. Ya karena buat dirinya dia sendiri dia struggling gitu loh. Itu lu nuntut kita buat pulang, tapi lu nggak ngasih apa, lu juga nggak ngelakuin apa-apa di Indonesia gitu. Gue pulang. Bukan gue nggak cinta Indonesia gitu. Soal keluarga gue di sana semua. Apa sih yang lebih enak dari kumpul sama keluarga kan nggak ada. BTW pas gue kemarin pulang, itu gue cuma 2 bulan kan di Indo. Tapi gue tuh merasakan kualitas diri gue tiba-tiba ngedrop. Itu kayak Indo, degradasi gitu nggak sih? Degradasi banget. Gue ngerasanya gitu. Itu salah satu alasan kenapa gue nggak pulang tuh karena itu gitu. Sayang sih bener. Yang gue sadar nih kayak, ini gue no offense ya orang Indonesia. Masih aja banyak yang kayak touring motor gitu-gitu men. Touring motor kemana, ke puncak? Iya ke puncak kak, bayangin lu. Oke. Malam minggu nih ya kayak Bogor, lu pernah ke Bogor gak sih? Pernah, sering. Kayak gue dari Bogor kan. Bogor tuh ada jalan Pajajaran kayak lumayan lebar gitu kan, ada dua lajur gitu. Penuh kak sama motor, kayak mereka tuh kayak bos gitu loh, kayak bawa hazard, lampu hazard, kayak dia minggir-minggirin mobil suruh dia lewat duluan. Kayak men ngapain gitu lu kayak gituan. Orang itu tuh gitu tuh, doyannya gitu doang. Ngumpul kan, bikin grup. Iya. Komunitas ini, komunitas itu. Nggak ada bayi terakhir buat negara tuh. Nggak ada buat diri sendiri juga nggak ada. Lu bisa juga lah lihat tingkat intelektualitas bangsa kita dari siaran TV-nya. Di luar negeri kayak, kalau misalkan lu pakai TV kabel kan di Indonesia. Ada National Geography ngebahas tentang glacier misalkan benar. Dokumentari gitu ya. Hewan pun didokumentasiin men kayak menurut gua acara hewan nih kayak sejam kodok doang kita ngeliatin kodok gitu, kodok lompat. Tapi dan ada yang nonton. Dan itu sebenarnya informatif daripada nonton dahsyat. Tapi ya kemarin itu apa gunanya Babe Cabita ya, gue lupa. Waktu itu dia pernah kesini soalnya. Oh iya ada tour soalnya waktu itu, turnya Panji. Gue nanya di Indo itu orang TV-nya tuh tahu nggak sih kalau dia itu bikin acara tuh crappy. Terus kata dia bilang dia tahu, dia ngomong gitu. Tapi karena itu ratingnya gede, makanya mereka ngekip acara-acara yang jelek kayak gitu. Lo ada yang mau diomongin lagi atau udah? Ini yang gue sayangkan dari Indonesia lagi nih. Kita bisa akui lah Indonesia itu adalah negara berkembang, akan jadi negara maju. Kalau kita lihat kemarin kan pertumbuhan ekonomi bagus ya, nanti kita punya tren positif gitu. Dan gue harap ini kedepannya makin nambah gitu, atau at least stagnan segitu-gitu aja gitu kan. Dan pasti kita untuk mencapai ke situ kita melihat negara-negara yang sudah duluan maju gitu, negara barat lah bisa dibilang. Oke, jadi kita sekarang kiblat Indonesia mau nggak mau kita kiblatnya ke negara barat, benar gak sih kak? Bener. Pendidikan kita ke barat, semuanya ke barat. Yang masalah adalah lifestyle lu pun ke barat-baratan, dan itu di Indonesia. Lu nggak bisa menyangkal bahwa kita tuh negara ketimuran men. Misalkan lu ke negara barat, lu lihat negara barat, lu copy lifestyle-nya, tapi mereka yang di copy dugemnya, seks bebasnya, ngebirnya, yang jelek-jeleknya doang yang di copy gitu. Kenapa lu nggak niru dari barat itu mentalitasnya? Bener banget. Kenapa lu nggak niru kebersihannya, kejujurannya, etos kerjanya, terus belajarnya segala macam? Itu buat orang-orang Indonesia pesan gua, jangan copy yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagusnya juga. Pikirkan lah. Vlognya hari ini bagus sekali ya. Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Oh iya, channel lu. Oh iya, gue punya channel sama teman-teman gue, namanya Kuy. Subscribe ya, ada kita juga di situ. Iya, sudahlah kalau gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.